Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, sang khalifah menyambut Abu Nawas dengan senyuman. Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit, kata tabib istana. Aku terkena serangan angin, kata Harun al-Rasyid. Abu Nawas sedikit keheranan lalu bertanya, ampun baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia? Tangkap dan penjarakan angin itu untukku, perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini, tambah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Harun al-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habis, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat seperti halnya air yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, bahkan memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur, karena waktu yang telah ditentukan tinggal sehari lagi. Ia mondar-mandir memikirkan cara, tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, bukankah jin itu tidak terlihat? Ia berjingkrak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana, kemudian menyerahkan sebuah botol kepada raja. Mana angin itu, Abu Nawas, ya, tanya Harun al-Rasyid. Ada di dalam, yang mulia, jawab Abu Nawas. Benarkah aku tidak melihat apa-apa, kata sang khalifah. Ampun baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu, jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Harun al-Rasyid mencium bau busuk. Dengan marah, ia berkata kepada Abu Nawas, bau apa ini Abu Nawas? Ampun baginda, tadi hamba buang angin lalu hamba masukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan menyumbat botol dan menutupnya, kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tapi Harun al-Rasyid tidak jadi marah karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia selamat dan sang khalifah pun memberikannya hadiah. Abu Nawas mencari neraka di siang hari. Ketika beranjak dewasa, Abu Nawas membantu sang paman bekerja sebagai pembuat minyak wangi. Selesai bekerja, ia sering pergi ke masjid untuk belajar berbagai ilmu agama dan pengetahuan lain, seperti syair, fikih, dan ilmu hadis. Abu Nawas terkenal sebagai murid yang cerdik dan antusias dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Suatu hari, Abu Nawas bertemu dengan Abu Usamah yang merupakan ahli sastra sekaligus pujangga terkenal. Ia sangat terkesima dengan kemampuan Abu Nawas membuat syair hingga diajarkan berbagai ilmu mengenai syair. Dikenal sebagai sosok yang jenaka dan cerdas, banyak kisah menarik mengenai Abu Nawas. Salah satunya ketika ia bersikeras mencari neraka. Kala itu, Abu Nawas merupakan seorang staf ahli dari Khalifah Harun al-Rasyid. Pada suatu siang, Abu Nawas membawa lampu minyak dan menggoyangkannya sembari berhenti pada setiap sudut rumah. Setelahnya, ia kembali berjalan dengan lampu yang masih dipegangnya. Tingkah Abu Nawas menggegerkan penghuni Baghdad. Mereka heran, bagaimana bisa orang secerdas Abu Nawas berjalan di siang hari ketika sinar matahari menyorot sambil membawa lampu. Abu Nawas mulai gila, kata salah seorang warga Baghdad yang tengah memperhatikan Abu Nawas. Walau begitu, Abu Nawas tidak peduli. Keesokan harinya ia melakukan hal yang sama, hanya saja kali ini lebih pagi sambil tetap membawa lampu minyak. Tanpa bersuara, Abu Nawas menoleh ke kanan dan kiri. Beberapa orang yang menyaksikan tingkah Abu Nawas lantas bertanya kepada Abu Nawas, apa yang sebenarnya ia cari di siang hari dengan lampu di tangannya? Abu Nawas lalu menjawab, saya sedang mencari neraka. Dari situlah para warga mulai berpikiran bahwa Abu Nawas gila. Bahkan di hari ketiga, ia masih melakukan hal yang sama dan membawa lampu minyak yang digoyang-goyangkan. Warga Baghdad yang tidak sabar akan perilaku Abu Nawas lantas menangkapnya. Di Baghdad ada sebuah undang-undang yang melarang orang gila berkeliaran. Sejumlah musuh politik Harun al-Rasyid justru gembira melihat Abu Nawas ditangkap. Mereka menganggap ketidakwarasan Abu Nawas bisa dijadikan sebagai senjata untuk menyudutkan wibawa sang khalifah. Malu bukan main atas perilaku Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rasyid bertanya dengan nada tinggi, Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang? Hamba mencari neraka, paduka yang mulia, jawab Abu Nawas lancar. Tidak ada tanda-tanda bahwa dirinya gila. Kamu gila Abu Nawas, kamu gila. Tidak paduka, merekalah yang gila. Siapa mereka? Abu Nawas kemudian meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiringnya menuju istana untuk dikumpulkan. Setelah berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Khalifah Harun mendatangi mereka. Wahai kalian orang yang mengaku waras, apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik? Tanya Abu Nawas.
Benar, jawab orang-orang itu yang berjumlah ribuan. Apakah kalian juga yang menyatakan para munafik itu sesat? Betul, dasar sesat. Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya? Orang munafik pasti mereka masuk neraka. Dasar munafik, kamu. Mendengar itu, Abu Nawas kembali menimpali. Baik, jika saya munafik, sesat dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu? Saat berucap demikian, Abu Nawas mengangkat tinggi-tinggi lampu di tangannya. Ini dilakukan seakan-akan dirinya sedang mencari sesuatu. Jawaban Abu Nawas membuat orang-orang yang berada di depan Khalifah Harun habis kesabaran. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas. Hai Abu Nawas, tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah. Kenapa kamu tanya? Paduka mohon maaf, tolong sampaikan pada mereka. Jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Tanya Abu Nawas. Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Lanjutnya, ucapan Abu Nawas membuat Khalifah Harun al-Rasyid tertawa. Sungguh jenaka sosok Abu Nawas di mata Khalifah Harun. Ia lalu berkata sambil masih tergelak, Abu Nawas, besok siang lanjutkan mencari neraka. Jika sudah ketemu, jebloskan orang-orang ini ke dalamnya.